Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevan Firdaus Adiarsyah, NPM 2110631070112. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pendidikan jasmani. Sebelum mempresentasikan, di sini saya ingin menjelaskan bahwa saya mempresentasikan yaitu tujuannya ingin mengetahui konsep dasar pendidikan jasmani, memahami pengertian pendidikan jasmani, memahami hubungan pendidikan jasmani dengan bermain dan olahraga, mengetahui tujuan pendidikan jasmani, dan mengetahui ruang lingkup pendidikan jasmani. Yang pertama adalah konsep dasar pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai, atau sikap mental, emosional, spiritual, sosial, dan pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang. Konsep pendidikan jasmani erat kaitannya dengan pendidikan rekreasi dan pendidikan kesehatan yang menghasilkan bidang studi Penjaskes. Perpaduan antara pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan dengan titik bersama dalam tujuan terbentuknya gaya hidup aktif sepanjang hayat untuk mencapai kesehatan. Dan yang kedua yaitu pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seseorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik. Pendidikan jasmani dilakukan melalui beberapa kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan, serta perkembangan watak dan kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari kehidupan manusia, karena melalui pendidikan jasmani, manusia dapat lebih banyak belajar hal yang berhubungan dengan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pendidikan jasmani juga harus sudah ditanamkan sejak usia dini, karena pendidikan jasmani mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak dapat menjadi bentuk pembiasaan. Pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang untuk anak. Pendidikan jasmani dapat berperan dalam meningkatkan empati siswa, salah satunya melalui kegiatan di alam bebas atau outdoor education. Outdoor education memiliki potensi untuk menolong dalam peningkatan environmentally sympathetic attitude and behavior pada siswa pada saat bersosialisasi dengan lingkungannya. Pendidikan jasmani dengan konsep alam bebas bersifat menyeluruh akan memberikan kontribusi positif terhadap kemampuan sosial siswa, terutama dalam meningkatkan empati. Adapun beberapa permasalahan dalam pendidikan jasmani yang berasal dari faktor-faktor eksternal, seperti kurangnya infrastruktur sekolah, keterbatasan waktu belajar yang bisa dimanfaatkan guru, kurangnya sarana dan prasarana, dan rendahnya kepedulian pihak sekolah pada mata pelajaran pendidikan jasmani. Hal ini juga memberikan dampak pada peserta didik seperti kecenderungan peserta didik menjadi apatis, kurangnya motivasi belajar, mudah bosan, dan kurang kreatif dan inovatif. Dan ada lagi materi yaitu hubungan pendidikan jasmani dengan bermain dan olahraga. Dalam memahami arti pendidikan jasmani, kita harus juga mempertimbangkan hubungan antar bermain dan olahraga sebagai istilah yang lebih dahulu populer dan lebih sering digunakan dalam konteks kegiatan sehari-hari. Pemahaman tersebut akan membantu para guru atau masyarakat dalam memahami peranan dan fungsi pendidikan jasmani secara lebih konseptual. Bermain pada intinya adalah aktivitas yang digunakan sebagai hiburan. Kita mengartikan bermain sebagai hiburan yang bersifat fisikal yang tidak kompetitif. Meskipun bermain tidak harus selalu
bersifat fisik. Bermain bukanlah berarti olahraga, dan pendidikan jasmani meskipun elemen dari bermain dapat ditemukan dalam keduanya. Bermain, olahraga, dan pendidikan jasmani melibatkan bentuk-bentuk gerakan dan ketiganya dapat mengumat secara pas dalam konteks pendidikan jika digunakan untuk tujuan-tujuan kependidikan. Bermain dapat membuat rileks dan menghibur tanpa adanya tujuan pendidikan, seperti juga olahraga tetap eksis tanpa ada tujuan kependidikan. Misalnya olahraga profesional di Amerika umumnya disebut atletik, dianggap tidak punya misi pendidikan apa-apa, tetapi tetap disebut olahraga. Olahraga dan bermain dapat eksis meskipun secara murni untuk kepentingan kesenangan, untuk kepentingan pendidikan, atau untuk kombinasi keduanya. Kesenangan dan pendidikan tidak harus dipisahkan secara eksklusif. Keduanya dapat dan harus bersaing bersama. Kedua, ada tujuan pendidikan jasmani. Menurut Suryo Broto, tujuan pendidikan jasmani adalah untuk membentukkan anak, yaitu sikap atau nilai kecerdasan fisik dan keterampilan psikomotorik, sehingga siswa akan dewasa dan mandiri yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada juga menurut Suherman, tujuan pendidikan jasmani secara umum diklasifikasi menjadi 4 tujuan. Yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan gerak, yang ketiga ada perkembangan mental, dan yang keempat ada perkembangan sosial. Selanjutnya saya ingin menerangkan yaitu ruang lingkup pendidikan jasmani. Menurut BNSP, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah yang pertama yaitu permainan dan olahraga. Itu meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, dan manipulatif. Atletik, kasti, rounders, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. Yang kedua yaitu aktivitas pengembangan, meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Dan yang ketiga yaitu aktivitas senam, meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Yang keempat yaitu aktivitas ritmik, meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. Yang kelima ada aktivitas air, meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya. Yang keenam yaitu pendidikan luar sekolah, yaitu meliputi piknik atau kerja wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Yang ketujuh yaitu kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat untuk berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Terima kasih atas presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang mengenakan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.